Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam media belajar ekonomi. Kali ini kita akan bahas mengenai materi pelajaran kelas 10 di semester pertama, masuk ke dalam bab ketiga, yaitu tentang permintaan dan penawaran. Studi agenda kita pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama kompetensi inti, dan yang kedua ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini nanti yang akan kita capai dalam bab ini, di mana bab ini terdapat dalam kompetensi dasar 3.4, yaitu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Dan ada indikator pencapaian kompetensi, yaitu adalah hal-hal yang harus dipenuhi siswa dalam pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama siswa harus bisa menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua, siswa harus bisa mengklasifikasikan jenis-jenis permintaan dan penawaran. Dan yang ketiga, siswa harus bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Oke, kita langsung masuk ke materi kita yang pertama, mengenai pengertian permintaan dan penawaran, serta jenis-jenis permintaan dan juga penawaran. Permintaan dan penawaran. Pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah produk, baik barang ataupun jasa, yang diinginkan konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Sementara pengertian penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan penjual pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Kesimpulannya di sini, permintaan adalah jumlah barang yang ingin diminta oleh konsumen. Sementara penawaran adalah jumlah barang yang akan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Jadi perbedaannya adalah permintaan itu barang yang diminta oleh konsumen, penawaran itu barang yang ditawarkan oleh produsen. Berikutnya adalah harga keseimbangan pasar. Pengertiannya, harga keseimbangan pasar adalah harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, atau biasa disebut dengan KIDI sama dengan QS. Untuk pembahasan lebih lanjut nanti mengenai harga keseimbangan pasar dan cara perhitungannya akan ada di materi berikutnya. Jenis-jenis permintaan atau demand classification. Pernahkah kalian menginginkan suatu barang tapi tidak memiliki uang untuk membayarnya? Atau memiliki uang tapi tidak cukup untuk membelinya? Tapi suatu waktu kalian mampu mewujudkan keinginan tersebut. Mari kita lihat penggolongan permintaan berdasarkan secara ekonomi, yaitu terbagi atas 3. Yang pertama permintaan absolut, yang kedua permintaan potensial, dan yang ketiga adalah permintaan efektif. Ini adalah contoh permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan yang tidak diiringi dengan daya beli. Jadi di sini permintaan absolut adalah keinginan untuk membeli sesuatu atau menginginkan sesuatu, barang ataupun jasa, namun tidak diiringi dengan adanya daya beli. Contohnya seperti pada gambar ini, ada seorang anak yang menginginkan mainan-mainan yang ada di toko mainan tersebut. Namun, dia hanya sekedar ingin untuk memiliki barang tersebut, tapi tidak memiliki uang atau daya beli untuk membeli barang tersebut. Maka, permintaan dari anak tersebut merupakan termasuk dalam jenis permintaan absolut. Jenis permintaan yang kedua adalah permintaan potensial. Contohnya adalah, misal, siswa yang ada di kelas. Mereka semua masing-masing punya uang saku atau uang jajan. Namun, mereka tidak bisa menggunakan uang tersebut langsung ke kantin.
Jadi mereka bisa saja nanti ke kantin untuk membeli sesuatu, baik makanan ataupun minuman, dan mereka punya daya belinya, namun belum diwujudkan. Mengapa belum diwujudkan? Karena mereka sedang belajar. Kecuali nanti pada saat mereka akan istirahat atau berada di luar jam pelajaran, maka nanti mereka akan melakukan permintaan barang dan jasa yang ada di kantin sekolah. Jadi, permintaan yang diiringi dengan daya beli namun belum diwujudkan atau nanti akan diwujudkan maka termasuk ke dalam permintaan potensial. Yang ketiga adalah permintaan efektif. Salah satu contohnya adalah yang bisa kita lihat sekarang di gambar di atas ini adalah gambar seorang Rapatar, anak dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yang memang punya kekayaan yang fantastis. Jadi ceritanya di sini, Rapatar pada saat berjalan di sebuah mall melihat sebuah es krim. Jadi dia minta kepada ayah dan ibunya untuk minta belikan es krim. Ini termasuk permintaan. Namun apa yang terjadi? Setelah pulang dari mall, justru sang ibu membelikan Rapatar satu kulkas penuh dengan es krim. Padahal cuma perlu satu es krim saja, namun dibelikan satu kulkas penuh dengan es krim. Maka ini termasuk ke dalam permintaan efektif. Apa itu permintaan efektif? Permintaan efektif adalah permintaan yang diiringi adanya keinginan untuk membeli dan juga adanya daya beli atau kemampuan untuk membeli, adanya uang untuk membeli barang atau jasa tersebut. Salah satu contohnya adalah Rapatar yang ingin es krim dan akhirnya dibelikan es krim satu kulkas penuh. Ini termasuk ke dalam permintaan efektif. Selanjutnya adalah jenis-jenis penawaran. Gambar di samping adalah contoh penawaran. Seperti yang kita tahu tadi, penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Ini contohnya yaitu promosi. Produsen menawarkan rumah yang mereka bangun dijual kepada masyarakat. Ini salah satu contoh dari penawaran. Penawaran terbagi atas dua jenis. Yang pertama, contohnya ini adalah seorang sales yang menawarkan sebuah baju kepada seorang pembeli. Dan yang kedua adalah pada suatu pasar banyak sekali penjual yang menawarkan barang dan jasanya kepada banyak pembeli. Maka di sini penawaran terbagi atas penawaran individu, yaitu penawaran yang dilakukan oleh salah satu orang kepada orang lain, dan penawaran publik atau penawaran kolektif, di mana penawaran ini dilakukan kepada masyarakat atau orang banyak. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mengaruhi permintaan dan penawaran. Faktor-faktor yang mengaruhi permintaan, apabila kita perhatikan secara seksama, kenaikan suatu barang akan terjadi pada momen-momen tertentu. Seperti misalnya pada saat Hari Raya Idul Fitri, permintaan akan pakaian baru, daging, dan aneka macam kue lebaran akan meningkat drastis dari hari-hari biasanya. Lalu, faktor apa sajakah yang berperan penting dalam mempengaruhi suatu permintaan barang dan jasa tersebut? Di sini bisa kita ringkas menjadi 4. Yang pertama adalah harga barang lain yang berhubungan. Yang kedua adalah selera konsumen. Yang ketiga adalah pendapatan masyarakat. Dan yang keempat adalah jumlah penduduk. Sementara faktor yang paling mengaruhi memang pasti itu adalah harga barang itu sendiri. Namun yang biasanya dibahas dalam faktor-faktor yang mengaruhi permintaan adalah selain dari harga barang itu sendiri. Maka di sini kira-kira bisa kita simpulkan ada 4 faktor yang mengaruhi permintaan. Yang pertama adalah barang-barang yang berhubungan. Barang-barang yang berhubungan terbagi atas 2 jenis, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang saling menggantikan. Misalnya contoh gambar di samping adalah teh dan kopi, di mana misalkan pada saat harga kopi naik, maka orang akan berpindah ke mengkonsumsi lebih banyak ke teh. Sedangkan jika harga teh naik dengan drastis,
maka orang akan mengurangi permintaan teh dan lebih banyak mengkonsumsi kopi. Ini adalah barang-barang yang bisa saling menggantikan. Contoh lain misalnya adalah minyak tanah dan juga gas LPG. Jadi misalkan karena minyak tanah harganya melambung tinggi, akhirnya masyarakat berpindah menggunakan gas LPG. Contoh lain misalnya adalah pulpen dan pensil. Jika harga pensil naik, maka masyarakat lebih banyak menggunakan pulpen. Jika harga pulpen terlalu mahal dan tidak bisa dijangkau lagi, maka masyarakat akan kembali menggunakan pensil karena sama-sama memiliki fungsi yang sama. Sehingga barang substitusi adalah barang yang bisa saling menggantikan. Yang kedua adalah barang komplementer. Barang komplementer artinya barang yang bisa saling mengkomplement, saling melengkapi. Contohnya di sini adalah gula dan kopi. Jadi gula dan kopi termasuk ke dalam barang yang saling melengkapi. Contoh lain adalah tinta dan juga pulpen. Jadi mereka harus saling melengkapi. Itu termasuk ke dalam barang komplementer. Mengapa barang substitusi dan komplementer dapat mengaruhi permintaan? Karena dengan adanya barang substitusi tadi, misalkan harga kopi naik, maka walaupun harga teh juga ikut naik, namun di sini masyarakat akan memilih yang mana yang lebih murah. Maka dari itu, karena adanya barang substitusi, akhirnya masyarakat berpindah dari satu produk ke produk yang lain karena memiliki fungsi yang sama. Misalnya tadi yaitu teh dan kopi, pensil dan pulpen, gas LPG dan juga minyak tanah. Jadi jika salah satu barang naik, masyarakat akan berpindah ke barang lain. Sementara barang komplementer di sini adalah jika salah satu dari barang komplementer naik, misalkan gula naik, maka kopi pun akan ikut naik. Contoh lain misalnya jika harga tinta dari isi pulpen itu naik, maka dengan otomatis harga pulpen pun juga akan ikut naik. Faktor yang mengaruhi permintaan berikutnya adalah pendapatan masyarakat. Mengapa pendapatan masyarakat dapat mengaruhi permintaan? Karena dengan bertambahnya pendapatan, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka semakin banyak pula barang-barang yang dapat mereka beli. Maka semakin meningkat pula permintaan dari masyarakat, karena masyarakat sudah banyak mendapatkan pendapatan. Jadi semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin tinggi pula permintaan terhadap barang-barang tertentu. Maka dari itu, pendapatan masyarakat mempengaruhi jumlah permintaan barang. Yang berikutnya adalah bisa kita lihat dari gambar, ini adalah selera konsumen. Misalkan harga dari suatu barang itu misalnya dari Indofood, yaitu Indomie dan juga mie sedap, Indomie goreng dan mie sedap goreng, misalnya harga Indomie melambung ke 3.000, harga mie sedap turun ke 1.500. Walaupun produk mereka bersaing, namun misalkan jika kalian ternyata lebih menyukai mie goreng Indomie daripada mie sedap, walaupun mie sedap lebih murah, karena selera kalian, maka akhirnya kalian tetap memilih Indomie. Maka dari itu, walaupun berbeda harganya jauh pun, jika sudah menyangkut mengenai selera masing-masing orang, maka harga tidak lagi menentukan. Sehingga selera konsumen juga mempengaruhi permintaan suatu barang. Yang berikutnya bisa kita lihat dari gambar di samping, ini adalah macetnya kota Jakarta karena pertambahan jumlah penduduk. Mengapa pertambahan jumlah penduduk juga mempengaruhi permintaan? Karena dengan semakin banyaknya penduduk, maka barang yang diperlukan oleh masyarakat juga akan semakin meningkat, sehingga meningkatkan permintaan barang dan jasa dari masyarakat. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mengaruhi penawaran. Bisa kita simpulkan atau bisa kita ringkas menjadi 5. Yang pertama adalah biaya produksi, yang kedua adalah tingkat teknologi, yang ketiga adalah laba yang diinginkan, yang keempat
adalah jumlah produsen, dan yang terakhir adalah ekspektasi di masa depan. Yang pertama adalah biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku. Misalkan sebuah pabrik ban, berarti bahan bakunya adalah karet. Maka pembelian karet termasuk ke dalam biaya bahan baku. Sementara biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja secara langsung. Misalnya seorang karyawan yang ada di perusahaan karet atau yang ada di perusahaan ban, maka mereka akan mendapatkan gaji per bulannya. Gaji yang dikeluarkan tersebut oleh perusahaan termasuk ke dalam biaya tenaga kerja langsung. Sementara biaya selain dari biaya bahan baku dan selain dari biaya tenaga kerja langsung, maka masuk ke dalam biaya overhead pabrik atau biaya lain-lain. Mengapa biaya produksi bisa mengaruhi penawaran? Karena dengan semakin tingginya biaya produksi, maka perusahaan akan menentukan harga produk menjadi lebih mahal. Karena mereka perlu meningkatkan laba. Dengan naiknya produksi, jika menggunakan harga yang sama, maka mereka tidak akan mendapatkan keuntungan. Maka dari itu, jika harga bahan mereka sudah naik, mereka juga akan menaikkan harga dari produk tersebut. Setelah harga tersebut naik, maka penawaran pun akan ikut naik. Yang berikutnya adalah tingkat teknologi. Mengapa tingkat teknologi mempengaruhi penawaran? Karena semakin canggih atau semakin bagus teknologi dari sebuah perusahaan, semakin banyak pula modal yang mereka perlukan. Karena mereka memerlukan modal yang banyak dan perawatan yang akhirnya memakan banyak biaya, maka dari itu mereka harus menaikkan harga. Dengan naiknya harga, maka penawaran dari mereka juga akan naik. Yang berikutnya adalah laba yang diinginkan. Maksudnya di sini adalah berapa besar keuntungan yang mereka inginkan. Semakin banyak keuntungan yang mereka harapkan, maka mereka akan semakin meninggikan harga. Sebaliknya, jika mereka lebih ingin meningkatkan penjualan, maka mereka akan mengurangi laba yang mereka inginkan. Hingga akhirnya, jadi jika mereka menggunakan laba yang diinginkan ingin menjadi banyak, maka mereka harus menaikkan harga. Sehingga saat naiknya harga akan menambah penawaran. Namun, jika mereka ingin menambah konsumen, maka mereka harus menurunkan laba atau menurunkan harga. Sehingga dengan menurunkan harga, mereka akan mengurangi penawaran. Berikutnya adalah jumlah produsen. Jumlah produsen juga akan sangat mempengaruhi penawaran. Mengapa? Karena semakin banyak produsen, maka mereka akan semakin bersaing harga. Contohnya saja, baru-baru ini dalam 6 bulan terakhir, banyak sekali pedagang-pedagang yang membuka kedai es kepal Milo, seperti gambar di samping. Di Banjarmasin saja hampir tiap 10 meter ada kedai es kepal Milo. Mengapa? Karena sedang kekinian, sedang tren, sehingga akhirnya banyak orang-orang yang ingin memanfaatkan tren tersebut untuk bisa berwirausaha. Dengan banyaknya jumlah produsen yang ada di Banjarmasin, maka mereka akhirnya berlomba-lomba untuk memperbanyak penawaran kepada masyarakat. Salah satunya dengan meningkatkan harga atau meningkatkan kualitas, ataupun dengan menurunkan harga dan menurunkan kualitas. Tergantung dari keinginan mereka sendiri. Jadi di sini jumlah produsen atau jumlah pesaing mereka akan menentukan taktik mereka dalam produksi dan dalam penjualan, sehingga akan menambah atau mengurangi dari penawaran mereka. Berikutnya adalah ekspektasi di masa mendatang. Contohnya saja di sini adalah pedagang kambing. Karena ekspektasi di masa mendatang bahwa pada saat Idul Adha mereka akan
banyak kedatangan pembeli, maka sebelum Idul Adha mereka akan mengurangi penjualan untuk menyimpan supaya nanti pada saat Idul Adha mereka dapat keuntungan yang lebih besar. Sehingga karena ekspektasi mereka bahwa pada masa mendatang atau pada masa Idul Adha nanti mereka akan banyak mendapat keuntungan, maka mereka mengurangi penawaran sebelum Idul Adha. Itulah mengapa ekspektasi di masa mendatang bisa menambah atau mengurangi penawaran. Yang berikutnya adalah contohnya adalah produksi tas yang menurun karena perkiraan naiknya harga dolar. Produksi tas yang ada di Indonesia yang biasanya diekspor ke luar negeri akhirnya menurun karena mereka memperkirakan akan ada naiknya harga dolar. Dengan demikian, saat mereka melakukan ekspor, jika harga dolar naik, maka keuntungan mereka juga akan naik. Maka dari itu, produksi tas mereka menurun dan akan mereka perbanyak pada saat nanti harga dolar akan naik. Sehingga keuntungan mereka juga akan naik. Disinilah yang dimaksud dengan ekspektasi di masa mendatang, di mana produsen memperkirakan keuntungan yang lebih besar atau keuntungan yang lebih kecil di masa mendatang. Maka dari itu ekspektasi di masa mendatang termasuk ke dalam salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran. Oke, sedikit ada contoh soal. Perhatikan data berikut ini. Berdasarkan data tersebut, yang termasuk faktor yang mempengaruhi permintaan adalah kita sama-sama tahu di sini karena kita sudah bahas tadi. Yang termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi permintaan, jika kalian menjawab ini adalah A, maka jawabannya salah. Namun, jika kalian menjawab jawabannya adalah B, maka jawabannya benar. Karena jawaban yang benar adalah selera konsumen mempengaruhi permintaan, sedangkan jawaban yang lain itu mempengaruhi penawaran. Contoh soal yang berikutnya adalah seorang karyawan yang mampu membeli smartphone dengan harga 2 juta, tapi ia menunda untuk membelinya, termasuk ke dalam permintaan. Jika kalian menjawab efektif, jawabannya adalah salah. Namun jika kalian menjawab absolut, jawabannya juga salah. Tapi jika kalian menjawab jawabannya adalah potensial, maka jawaban Anda benar. Karena permintaan yang di sini diiringi adanya daya beli, namun belum dilakukan, maka termasuk permintaan potensial. Jawabannya adalah B. Ya, terima kasih. Ini adalah materi pertama kita di bab 4 KD 3.4 tentang permintaan dan penawaran, dan juga nanti akan ada tentang pasar. Masih ada beberapa materi lagi di bab ini, namun nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih, semoga kalian bisa mengerti pembelajaran ini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.